Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi? Yaitu proses tukar-menukar informasi antara individu maupun kelompok. Unsur-unsur komunikasi ada 5. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, pesan. Ketiga, media. 4, komunikan. Yang kelima, umpan balik. Feedback komunikasi ada 4. Yang ke-1 zero feedback, yang kedua negatif feedback, yang ketiga positif feedback, yang keempat neutral feedback. Jenis komunikasi yang ke-1 ruang lingkup meliputi komunikasi internal dan eksternal. Kedua, cara penyampaian meliputi lisan maupun tulisan. Ketiga, perilaku meliputi formal, informal, dan non-formal. Keempat, aliran informal, satu arah simplex dan dua arah duplex. Apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu aktivitas atau pekerjaan seseorang yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan. Jadi, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Tujuan komunikasi yang ke-1 informasi, kedua persuasi, ketiga kolaborasi. Materi tentang perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Dalam merencanakan pesan bisnis, beberapa tahapan yang harus dilakukan komunikator yaitu yang ke-1 pencapaian tujuan, kedua analisis audiens yaitu cara mengembangkan profil audiens dan cara memuaskan kebutuhan informasi dan cara memuaskan kebutuhan motivasi, dan yang ketiga penentuan ide pokok, yang keempat seleksi penentuan media komunikasi. Keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aset penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Bab ini akan membahas tentang hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi meliputi yang ke-1 peran antar pribadi, kedua peran informasi, ketiga peran keputusan, dan yang keempat kegiatan pertukaran informasi. Kegiatan pertukaran informasi ada 8 macam. Yang ke-1 menetapkan tujuan, kedua membuat dan melaksanakan keputusan, ketiga mengukur prestasi kerja, keempat merekrut dan mengembangkan staf, kelima pelayanan pelanggan, keenam negosiasi dengan pemasok, ketujuh interaksi dengan peraturan yang ada, yang kedelapan proses produksi. Adapun pola komunikasi ada 2, yang ke-1 saluran komunikasi formal dan yang kedua saluran komunikasi informasi. Saluran komunikasi formal terbagi menjadi 4, yang ke-1 komunikasi dari atas ke bawah, yang kedua komunikasi dari bawah ke atas, ketiga komunikasi horizontal, dan yang keempat komunikasi diagonal. Ada cara mengelola komunikasi ada 2, yang ke-1 penanganan pesan-pesan rutin dan yang kedua penanganan krisis komunikasi. Ada juga cara meningkatkan keterampilan komunikasi, yang ke-1 membaca, kedua mendengarkan, ketiga membuat percakapan menarik, keempat melakukan wawancara, kelima berdasarkan dengan kelompok-kelompok kecil, keenam berpidato dan presentasi, ketujuh menulis surat. Ada juga hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik. Yang ke-1 bertele-tele, kedua memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, ketiga menyajikan ide-ide secara tidak logis, keempat mempermudah pekerjaan komunikator. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Yang ke-1 subjek dan tujuan harus jelas, kedua semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan, ketiga ide-ide yang harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis, keempat semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Pengorganisasian pesan melalui outline. Yang ke-1 mendefinisikan dengan kelompok ide, 2 menetapkan rutin ide melalui perencanaan organisasi. Bab ini akan membahas tentang strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung. Pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. Ada juga keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan ada 3. Yang ke-1 meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan.
Kedua, menekan pada hasil analisa yang telah Anda lakukan. Ketiga, menghemat waktu bagi pembaca. Dan kelemahannya yang kesatu, orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Kedua, kesulitan mengubah cara berpikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait pada pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan. Pesan good news dan goodwill adalah pesan bisnis yang memberikan kesan positif kepada pihak lain. Menulis jawaban positif pada dua, yang kesatu surat konfirmasi pesan, dan yang kedua menjawab permintaan informasi. Surat konfirmasi confirmation letter diperlukan apabila terdapat pesanan produk dalam jumlah dan nilai yang cukup besar. Sebaliknya, apabila nilai pesanannya relatif kecil, maka tidak diperlukan confirmation letter. Yang kedua, menjawab permintaan informasi. Ada dua, yang kesatu menjawab pertanyaan dengan penjualan potensial, kedua menjawab permintaan tanpa penjualan. Menangani permintaan kredit rutin. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan lembaga keuangan bank maupun non-bank. Yang kesatu, persetujuan kredit, kedua, referensi kredit. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam surat rekomendasi kredit. Yang kesatu, permohonan surat rekomendasi harus resmi atau disahkan. Kedua, nyatakan sesuai dengan fakta yang ada, jangan dibuat-buat. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Beberapa karakteristik surat rekomendasi antara lain: yang kesatu, nama lengkap pemohon untuk keperluan menjelaskan studi atau mencari kerja. Kedua, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan. Ketiga, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. Keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Kelima, fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau materi yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.